Dan kalau pada akhirnya kalian mendengar dari senior-senior kalian, teman-teman kalian yang bilang, udahlah, hidup itu santai aja, ngapain dikejar-kejar kali, ngapain diburu-buru kali, ngapain sibuk-sibuk kali, tenang aja, kita bakal selamat kok. Itu adalah kalimat terpayah. Dibilang terbodoh nggak enak, soalnya kadang-kadang kalimat itu datang dari orang-orang terdekat kita yang pastinya ngelihat kesibukan kita sehari-hari. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menerima kalimat-kalimat itu, karena ada banyak orang-orang di luar sana yang sudah menjadi korban dari sepenggal kalimat itu. Disuruh jangan kejar-kejar kali, disuruh jangan sibuk-sibuk kali, disuruh nyantai aja supaya menikmati hidup. Ada banyak korbannya. Akhirnya apa? Korban-korban tadi pun sampai detik ini, sampai di umur yang sudah lumayan tidak bisa dibilang remaja, akhirnya mereka nggak jadi apa-apa. Ini bukan ngejudge ya, ini bukan ngejudge, ini cuma cerita apa yang terjadi di lapangan gitu. Kalau ngejudge kan selamanya mereka bakal kayak gitu. Ini cerita sekarang apa yang terjadi di lapangan, dan semoga selamanya mereka tidak begitu gitu. Tapi pada intinya ada banyak orang yang sudah menjadi korban atas sepenggal kalimat itu. Akhirnya mereka tenang-tenang aja, slow-slow aja di saat orang semua berlomba lari, bukan berlomba menjadi yang terbaik ya, berlomba lari gitu untuk ngejar mimpinya sendiri. Karena untuk ngejar mimpi itu aku rasa jalan kaki aja rasanya kurang, harus lari memang. Ada banyak jadi korban, dan aku harap kita yang sudah sadar, kita yang lebih berpikir lagi, kita yang lebih punya semangat yang berbeda lagi, tidak terpengaruh dengan kalimat itu. Kenapa kita tidak harus terpengaruh? Kenapa kita tidak seharusnya terpengaruh? Karena biasanya kalimat-kalimat itu, kalimat yang bilang, udahlah santai aja, hidup itu jangan dikejar kali. Biasanya kalimat-kalimat itu datang dari orang yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain dan gak tahu mau ngapain. Karena kalau dia tahu mau ngapain, dia pasti mengerjakan sesuatu di luar sana dan gak sempat ngucapin kalimat itu. Biasanya kalimat itu datang dari orang yang gabut, dari orang yang gak ngapa-ngapain. Dan kalimat itu dikeluarkan agar supaya mereka punya teman sesama gabut gitu. Teman yang sama-sama gabut, teman yang sama-sama nganggur, teman yang sama-sama gak berkreasi, gak berkarya, teman yang sama-sama bangun tidur, isap rokok, tidur lagi gitu. Kayak apa ya, sesama teman yang gak ngapa-ngapain aja gitu loh. Kalimat itu biasanya dikeluarkan untuk mencari teman supaya dia dapat teman yang sama-sama gak ngapa-ngapain. Itu bahaya, itu bahaya. Karena gini, kalau kita nganggur itu sebenarnya nggak bisa kita menyalahkan pemerintah ya. Kita dikasih kerjaan malah resign. Akhirnya begitu pemerintah ngecek, ngitung jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Bertambah bukan karena tidak dikasih lapangan kerja, ya kan? Beberapa kasus tuh bertambahnya pengangguran sebenarnya bukan karena tidak diberikan lapangan pekerjaan, tapi memang dianya, orangnya yang nggak mau kerja. Akhirnya mereka gitu-gitu aja. Mereka percaya dengan Dewi Fortuna yang selalu menyertai mereka, seolah-olah Dewi Fortuna kurasa juga nggak bodoh untuk mendampingi orang yang sama sekali nggak mau kerja gitu. Keberuntungan ya keberuntungan, tapi gerak lah bos, kan gitu. Jadi dari sekarang untuk teman-teman yang udah pernah dikasih kalimat seperti itu, atau nantinya bakal pernah dikasih kalimat seperti itu, udah bisa lah ya, udah bisa buat membentengi diri. Udah bisa buat membentengi diri, karena
hidup itu nggak 100% tentang mendengarkan apa syarat dan saran dari teman. Dan pada akhirnya hidup itu tentang menyelamatkan diri sendiri supaya bisa menyelamatkan orang lain gitu. Dan kalimat-kalimat yang tadi aku sampaikan tentang orang yang nyuruh kita santai aja, hidup jangan dikejar kali, itu adalah biasanya orang-orang yang nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi seolah-olah ingin menyelamatkan orang dari hidup yang kacau ini gitu loh. Padahal dia udah kacau duluan. Tolonglah, tolong. Kita pengen Indonesia maju. Kita komplain kalau ada hal-hal yang nggak beres yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Gimana caranya kita pengen satu negara itu maju? Ya, anak mudanya harus maju gitu. Maju langkahnya, maju pikirannya. Jangan cuman maju mulutnya aja. Gerak, gerak, gerak. Aku yakin kalian semua pasti kreatif-kreatif. Apapun, mau kalian kantoran kek, mau kalian freelance kek, pasti di balik badan kalian, di balik isi pikiran kalian, di balik aktivitas kalian, orang-orang Indonesia itu kreatif. Hanya saja sering kali terjebak dengan kalimat sepele karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita, karena lemahnya mental kita. Akhirnya kita sering kali terjerumus oleh orang-orang yang kita pikir bisa menyelamatkan diri kita, padahal enggak. Jadi buat semua orang di luar sana yang bilang hidup itu simple, hidup itu sederhana, bukan gaya hidupnya yang sederhana ya, tapi atmosfer kehidupan ini seolah-olah kalian anggap sederhana, seolah-olah aku dan mereka semua harus menjalani hidup ini dengan cara simple. Aku adalah orang pertama yang menolak dan menyuruh kalian untuk hidup kembali supaya bisa lihat kembali gitu loh. Hidup ini kacau. Hidup ini kacau. Nggak sesimpel mulut kalian gitu loh. Nggak semudah kalimat-kalimat motivasi yang kalian lemparkan saat kalian berdiri di depan altar. Enggak. Nggak semudah itu. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang hidup itu simple. No. Hidup ini kacau. Jadi jalani hidup ini sekeras mungkin. Jalani hidup ini dengan pikiran sekeras mungkin, sekritis mungkin, dengan semangat yang sepanas mungkin. Lakuin aja apa yang kalian mau. Pertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Pertanggungjawabkan hidup kalian sendiri. Kasih makan perut kalian sendiri. Kalau kalian memang udah layak untuk cari makan sendiri. Jangan terpengaruh. Intinya jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat mutiara yang gak pasti gitu loh. Yang gak pasti. Ya aku rasa semua kalimat mutiara itu gak pasti gitu. Kayak pelangi sehabis hujan. Ya selamanya kok ada pelangi sehabis hujan. Gak selamanya. Sama kayak hidup. Gak selamanya happy ending. Hidup ya, hidup. Hidup yang bernyawa maksudnya. Gak selamanya happy ending. Apalagi kalimat-kalimat mutiara. Jadi jangan terpengaruh. Kritis boy, kritis. Kerjakan yang bisa kalian kerjakan. Kalau harta orang tua yang selalu dibangga-banggakan, itu bakal habis. Itu pasti bakal habis kalau kalian sendiri nggak tahu caranya mendapatkan uang. Dan ketika kalian nggak tahu caranya mendapatkan uang, ya, dan taunya cuma memanfaatkan uang, ya uang yang ada di tangan kalian yang kalian manfaatkan untuk apapun itu pasti bakal habis. Ya kan, memanfaatkan uang yang ada. Tapi dengan uang yang ada ini kita nggak bisa mendapatkan uang lagi karena kita nggak pernah belajar, karena kita terlalu santai. Ingat, untuk kalian semua yang bilang hidup itu harus simple ngejalaninnya, hidup itu harus tenang-tenang aja, tolonglah jangan ajak generasi-generasi muda yang sekarang untuk jadi semalas kalian.